Yes, ini adalah Enneagram tipe 4. Tipe 4 ini adalah seniman yang kreatif, atau kita bilang orang yang romantis. Oke, tipe 4 ini seperti apa sih gambaran umumnya? Tipe 4 ini adalah orang yang masih mencari jati dirinya. Jadi kalau dia punya pengalaman masa lalu yang menyakitkan, nah pengalaman itu bisa sangat mempengaruhi dirinya. Dia berusaha untuk menggali, kemudian mengekspresikan dirinya yang otentik dan unik melalui karya seni. Nah, orang lain itu melirik, tertarik, dan menghargai dia umumnya karena karya seninya. Tipe 4 ini juga adalah seorang penyayang yang sibuk dengan dirinya sendiri dan dia bisa merasa iri atas keberhasilan orang lain. Dilema bagi dia adalah dia ingin mengungkapkan diri tanpa ingin dikenal oleh orang lain. Jadi sebenarnya tipe 4 ini punya motivasi, yaitu kebutuhan memahami perasaan dan dipahami untuk mencari makna hidup dan menghindari hal-hal yang sifatnya biasa. Jadi dia selalu stand out gitu ya, beda dari yang lain. So, tipe 4 ini juga punya beberapa dinamika ya, tentu saja. Kalau tipe 4 ini dinamika yang integratif atau yang ke arah positif itu ke arah tipe 1 guys. Jadi tipe 4 ini dia bisa menghilangkan perasaan sifat romantis yang dia miliki sehingga dia jadi lebih rasional dan juga lebih objektif seperti tipe 1. Sehingga dia lebih mementingkan prinsip dan aksi daripada prasangka dan perasaan. Sedangkan tipe 4 ini ke arah disintegratif atau ke arah yang merusak kalau dia menuju ke arah tipe 2. Jadi tipe 4 ke arah tipe 2 itu jadi seperti apa? Dia akan membebaskan diri dengan bergantung pada orang lain yang bisa mengerti dan mencintainya. Jadi dia dalam tanda kutip dia seperti benalu ya, sehingga dia mendapatkan hasil yaitu belas kasihan bukan cinta seperti yang diharapkannya. Dan juga dia tidak mampu mempertahankan hubungan yang tetap. Oke, itu tadi dinamika. Sekarang kita bicara masalah sayap-sayap di tipe 4. Tipe 4 punya sayap 2 ya, yaitu tipe 3 dan tipe 5 yang sebelahan. Tipe 3 bisa jadi berlawanan ya dengan tipe 4. Karena tipe 4 itu dia introvert, tipe 3 ekstrovert. Jadi kombinasinya seperti apa? Kalau dia tipe 4 sayap tipe 3. Kalau kombinasi yang sehat, orangnya akan lincah dalam bergaul, berbakat dalam seni, cakap dan peka mengungkapkan simbol-simbol. Secara rata-rata, tipe 4 dengan sayap tipe 3 bisa menghargai pendapat orang lain tentang dirinya, bisa tampil ceria meski batinnya dia menderita, dan kalau tidak sehat, dia bisa menekan diri sendiri, menjauhi orang lain, bersikap iri dan bermusuhan. Itu tadi adalah tipe 4 dengan sayap tipe 3. Selanjutnya nih guys adalah tipe 4 dengan sayap tipe 5. Seperti apa? Ini juga berlawanan ya. Kalau tipe 4 itu dia lebih main ke intuisi. Sedangkan tipe 5 itu orangnya pemikir. Jadi bagaimana? Jadi dia akan senang mengundurkan diri, melindungi perasaan, dan sensitif terhadap kepentingan orang lain. Rata-rata orangnya jadi senang berspekulasi, emosional, pemikirannya mendalam, tetapi dia punya hidup yang menyendiri. Kalau kita lihat antara yang sehat dengan tidak sehat, di kondisi tipe 4 ini, sehat apabila tipe 4 ini dia punya perasaan yang intuitif atau peka. Dia menjadi seorang pencipta yang kreatif dan inspiratif, serta mengingatkan orang-orang itu akan keunikan masing-masing melalui ciptaan atau hasil karya yang dia buat. Secara rata-rata tipe 4 ini mengungkapkan perasaan melalui simbol-simbol dan tenggelam dalam dirinya sendiri. Kalau tidak sehat, maka tipe 4 ini akan lepas diri dan mencari ketenangan, merasa dirinya khusus, iri dan membenci diri sendiri. Tipe 4 ini dalam kondisi tidak sehat juga mempunyai gambar diri yang rusak, menyamakan dirinya dengan perasaannya, yaitu perasaan seperti saya bersalah, tidak berguna, orang lain tidak memahami saya, seperti itu ya. Jadi ini hal-hal yang harus dihindari atau hal-hal yang tidak sehat dari tipe 4.
Segi positif dan negatif dari tipe 4 yang romantis ini bisa kita lihat. Untuk sisi positifnya, dia punya pribadi yang hangat. Dia bisa punya belas kasihan atau merasakan penderitaan orang lain. Dia punya sikap yang introspektif, ekspresif, kreatif, intuitif, mendukung, dan punya jiwa yang lembut. Sedangkan dalam posisi dia negatif, itu ada beberapa sikap. Yang pertama adalah dia bisa merasa tertekan atau depresi. Kemudian dia sadar diri, merasa bersalah, sok moralis, dia menarik diri atau mundur diri, keras kepala, moody, dan tenggelam atau terkungkung dalam pikiran dia sendiri. Nah, ini kita kasih ya tips-tips buat kamu yang tipe 4. Tipsnya apa? Kalau kamu sering merasa tertekan, solusinya adalah kamu bisa membangun sikap yang bersahabat atau bersekutu dengan tulus dengan orang sekitarmu ya. Kemudian menghilangkan rasa rendah diri. Kalau kamu merasa sadar diri, dalam artian kamu merasa beda dari yang lain, please ubah pikiran kamu jadi pikiran yang positif aja. Jadi perbedaan itu memang diciptakan dari Tuhan gitu. Bukan berarti berbeda itu jelek gitu ya. Yang ketiga, merasa bersalah. Solusinya adalah kamu harus banyak bersyukur. Kamu merasa bersalah berarti kamu merasa tidak pede kan? Padahal tiap orang itu kan punya keunggulan masing-masing ya. Jadi kamu harus pede dan kamu harus bersyukur karena kamu sudah dikasih keunikan dari Tuhan. Kemudian sikap yang sok moralis. Sok moralis ini maksudnya gimana? Terlalu mementingkan moral dan menaruh perhatian pada pengaturan moral orang lain. Jadi yang moral itu tidak hanya diri sendiri tapi orang lain juga ikut ngatur. Solusinya apa? Solusinya adalah harus sikapnya sportif dan konsekuen. Jika kamu mengatur moral orang lain, kamu juga harus bisa mengatur moral kamu sendiri. Dan supaya nggak curigation terus-menerus gitu ya, tolong ditinggalkan sikap tadi yang sok moralis itu supaya bisa lebih tenang ya, tidak curiga dan menimbulkan stigma kepada orang lain. Sikap yang seringkali mundur. Nah, ini buat kamu tipe 4, kamu harus belajar dan berusaha bertanggung jawab, berani mengambil resiko atas pekerjaan atau perbuatan yang kamu lakukan. Kalau kamu merasa murung atau enggan malas melakukan sesuatu, nah ini kamu harus punya harapan-harapan ya dalam mengerjakan sesuatu itu kan pasti something will happen lah. Jadi don't even feel threatened ya. Kalau mau melakukan sesuatu itu ya udah gitu, lakukan aja, pasti ada something good kok di behind it ya. Jika kamu merasa terkungkung pada diri sendiri dan tidak bergairah dalam segala hal, kayaknya kamu butuh temen deh. Kamu bisa membangun kehangatan persaudaraan dengan sesama. Jadi sebenarnya tipe 4 ini ya, kita bisa simpulkan dia perlu sahabat. Oke? Sahabat seperti apa yang diperlukan tipe 4? Adalah seorang sahabat yang bisa mengingatkan agar jangan terlalu banyak berpikir ya. Mengapa begini, mengapa begitu. Jadi sahabat ini perannya sangat penting ya, karena tipe 4 ini sebenarnya dia hanya percaya pada orang-orang yang terdekat di sekitarnya. So, tipe 4, please kamu tidak mengundurkan diri, tapi lebih banyak tampil dalam suatu karya yang nyata, dan tidak mencari perhatian, takut bersaing, atau membanding-bandingkan, bahkan juga menimbulkan sikap iri hati. Jadi ini semua penjelasan untuk Enneagram tipe 4. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu memang tipe 4 dan merasa penjelasannya tidak sesuai dengan kamu, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di next episode, yaitu di Enneagram tipe 5. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Ciao.